Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Laode Rahim Binali Channel. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sejarah stasiun Tanjung Priok. Kenapa ini penting? Karena stasiun Tanjung Priok ini, saudara, punya sejarah panjang dengan pemerintahan Belanda. Bahkan stasiun Tanjung Priok ini juga ada bangunannya seperti yang ada di Belanda. Oke, ikuti dalam perjalanan ini. Udah keluarin ada 3 nih di depan. Stasiun ini stasiun Tanjung Priok. Stasiun ini menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kota Batavia pada saat itu, yang berada di selatan. Stasiun ini dibangun tepatnya pada tahun 1914 pada masa Gubernur Jenderal A.F.W. Hindenburg tahun 1909 sampai 1916. Untuk menyelenggarakan stasiun ini diperlukan sekitar 1.700 tenaga kerja dan 130 diantaranya adalah pekerja berbangsa Eropa. Inilah stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, stasiun kereta api yang punya sejarah panjang dengan moda transportasi Indonesia. Tampak dari depan, Anda bisa lihat sendiri bahwa stasiun Tanjung Priok dilihat dari depan.
Stasiun Tanjung Priuk bersebelahan dengan stasiun Terminal Bis Tanjung Priuk. Anda bisa lihat bahwa cukup ramai sekali karena berhadapan dengan Terminal Tanjung Priuk, di mana bis-bis jurusan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten Anda bisa naik dari Terminal Tanjung Priuk. Sangat ramai saudara, banyak kontainer karena ini jalur yang paling padat sekali. Saudara bisa lihat bahwa penumpang baru turun dari kereta, turun di stasiun Tanjung Priuk, dan mereka akan melakukan perjalanan lagi dengan naik angkot atau naik bis. Saudara, untuk para penggemar moda transportasi umum, angkutan umum seperti kereta api, merupakan hal yang menyenangkan. Selain tempat yang nyaman untuk perjalanan kereta api, juga boleh dikatakan punya sistem keamanan yang sangat baik. Terlebih bagi anak-anak dalam gerbong, kadang bisa jalan-jalan selama penumpang terbatas. Bicara kereta api, tentu tidak terlepas dari stasiun pemberhentian kereta yang kita kenal stasiun kereta api. Salah satunya adalah stasiun Tanjung Priuk. Sebagai stasiun Tanjung Priuk merupakan stasiun kereta kelas 2 yang terletak di seberang pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Stasiun yang ketinggiannya kurang lebih 4 meter ini termasuk daerah operasi 1 Jakarta. Dikutip dari akun Foto Tempo, dulu stasiun Tanjung Priuk memiliki langgam bangunan Art Deco. Stasiun ini termasuk salah satunya yang dijadikan sebagai cagar budaya.
Oke, keberadaan stasiun Tanjung Priuk tidak dapat dipisahkan dengan ramainya pelabuhan Tanjung Priuk yang merupakan pelabuhan kebanggaan masa Hindia Belanda. Bahkan stasiun Tanjung Priuk mengambil peran sebagai pintu gerbang kota Batavia serta Hindia Belanda. Stasiun ini pada dasarnya terbagi atas dua periode. Bangunan art stasiun ini termasuk salah satu bangunan tua yang dijadikan cagar budaya DKI Jakarta. Memiliki 8 jalur kereta api dengan jalur 2 sebagai sepur lurus ke arah Jakarta Kota, jalur 3 sebagai sepur lurus dari arah Jakarta Kota, jalur 6 sebagai sepur lurus ke arah Raja Wali Pasar Senen, Jatinegara, dan jalur 7 sebagai sepur lurus dari arah Jatinegara, Pasar Senen, Raja Wali. Di sayap barat laut emplasemen stasiun ini terdapat percabangan jalur menuju pelabuhan tersebut. Stasiun Tanjung Priuk dibangun pada tahun 1916. Ini merupakan karya Insinyur C.W. Kok, seorang insinyur utama dari Staatspoorwegen, perusahaan kereta api negara Hindia Belanda. Dalam pembangunannya diperlukan tak kurang dari 1.700 tenaga kerja, di mana 130 diantaranya pekerja Eropa. Meskipun bukan merupakan stasiun pusat, stasiun Tanjung Priuk dibangun di atas tanah seluas 46.930 meter bujur sangkar dengan luas bangunan 3.768 bujur sangka yang megah dan mewah, memiliki 8 peron sehingga nyaris sebesar stasiun Jakarta. Stasiun Tanjung Priuk juga pada masa itu tidak hanya untuk stasiun saja, tetapi juga menyediakan penginapan bagi penumpang yang akan menunggu kedatangan kapal laut untuk melanjutkan perjalanan. Kamar-kamar penginapan tersebut terletak di sayap kiri. Anda bisa lihat bangunannya masih ada dan seperti gambar yang tertera ini. Ini dulu digunakan untuk penginapan. Bangunannya masih cukup kokoh di atas. Dibuat kamar-kamar untuk penginapan untuk kelanjutan. Di sayap kiri bangunan yang khususnya disediakan untuk penumpang Belanda dan orang Eropa, serta dilengkapi dengan ruang bawah tanah yang diperkirakan berfungsi sebagai gudang logistik. Dikutip dari laman Detik Travel, stasiun Tanjung Priuk diresmikan penggunaannya
tepat pada ulang tahun ke-50 Staatssportwagen SS tanggal 6 April 1925 dan bersamaan dengan pembukaan jalur Tanjung Priuk Beos Jakarta Kota yang dilayani dengan kereta dengan lokomotif listrik seri ESS 3200. Kamarnya masih cukup bagus ruangannya, saudara. Anda bisa lihat di gambar ini bahwa ini dulu digunakan sebagai penginapan bagi orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa sebelum melanjutkan ke Bogor atau ke Semarang atau daerah-daerah penyangga kota Jakarta. Ruangan ini dulu masih cukup bagus. Jadi begitu orang-orang Eropa atau Hindia Belanda pada saat datang di Indonesia, turun dari kapal, mereka langsung ke stasiun Tanjung Priuk untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, mereka bisa menginap di penginapan yang sudah disediakan seperti tertera dalam gambar ini. Ini adalah bangunan Belanda yang sekarang masih difungsikan sebagai stasiun Tanjung Priuk, stasiun kereta api Tanjung Priuk. Cukup bersih, saudara, karena petugas cleaning service ketat terus membersihkan. Ini para penumpang masih menunggu jadwal keberangkatan kereta api. Mungkin sekitar 5-10 menit lagi kereta akan berangkat. Rangkanya stasiun kereta api Tanjung Priok ini seperti Anda tahu bahwa duplikatnya ada di Belanda. Jadi stasiun Tanjung Priok ini juga rangka atapnya dibangun seperti stasiun kereta api yang ada di Belanda.
ada kursi pijit yang Anda bisa lihat di dalam stasiun kereta api Tanjung Priok. Jadi semua diberikan pelayanan yang cukup bagus. Dapat kami sampaikan juga bahwa fungsi stasiun kereta Tanjung Priok pada masa itu tidak hanya untuk stasiun saja, tetapi juga menyediakan penginapan bagi penumpang yang akan menunggu kedatangan kapal laut untuk melanjutkan perjalanan. Kamar-kamar penginapan tersebut terletak di sayap kiri bangunan yang khusus disediakan untuk penumpang Belanda dan orang Eropa, serta dilengkapi dengan ruang di bawah tanah yang diperkirakan berfungsi sebagai gudang logistik. Saya ingin menyampaikan juga buat sahabat semua yang menyaksikan video ini, tahukah kamu bahwa stasiun Tanjung Priok atau biasa disebut dengan stasiun Tanjung Priok punya kembaran yang berada di Belanda? Stasiun ini memiliki kemiripan dari segi atap, peron alias overcappingnya. Bila dilihat dari segi kemiripan overcapping atau atap peronnya, stasiun Tanjung Priok memiliki kemiripan dengan stasiun Sentral Amsterdam di Belanda.
Anda dapat melihat sendiri bahwa ini adalah para penumpang kereta api di stasiun Tanjung Priok yang masih menunggu kedatangan kereta api untuk diberangkatkan. Untuk para penggemar moda angkutan umum seperti naik kereta api merupakan hal yang menyenangkan sekali. Tempatnya nyaman untuk perjalanan. Kereta api juga boleh dikatakan punya sistem keamanan yang baik. Terlebih bagi anak-anak di dalam gerbong, kadang bisa untuk jalan-jalan selama penumpang terbatas. Bicara kereta api tentu tidak lepas dari peran stasiun pemberhentian kereta yang kita kenal stasiun kereta api. Salah satunya adalah stasiun Tanjung Priok. Sebagai stasiun Tanjung Priok merupakan stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di seberang pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stasiun yang ketinggiannya kurang lebih 4 meter ini termasuk daerah operasi 1 Jakarta. Sudah terdengar kereta api sebentar lagi akan berangkat dan kelihatan para penumpang sudah siap-siap untuk masuk ke dalam halaman stasiun kereta api untuk naik kereta api untuk diberangkatkan. Rangka atapnya seperti yang saya sampaikan tadi mirip dengan stasiun kereta api yang ada di Belanda, Amsterdam. Ini rangka aslinya. Sebentar lagi kereta api dari stasiun Tanjung Priok segera akan diberangkatkan. Para penumpang kelihatan sudah bersiap-siap untuk naik di dalam kereta api. Penumpang yang barusan datang rel kereta dengan kereta api tadi tampak terlihat mereka sudah turun dan keluar dari
stasiun Tanjung Priok. Sebentar lagi kereta api segera diberangkatkan. Kelihatan banyak penumpang sudah mulai naik dan segera akan diberangkatkan. Ini tampak dari depan pintu utama masuk kereta stasiun Tanjung Priok. Kondisi stasiun Tanjung Priok Anda bisa lihat cukup bersih sekali. Cleaning service tidak henti-hentinya untuk membersihkan. Anda lihat ini. Kereta segera akan diberangkatkan. Sudah ada pengumuman. Ini nampak kelihatan beberapa penumpang berlari untuk naik kereta api karena dikhawatirkan akan terlambat. Lihat, Anda bisa lihat. Penumpang kereta api berlari karena sudah ada pengumuman untuk segera diberangkatkan. Nampak berlari para penumpang. Ruang tunggu penumpang kereta api sebelum naik ke dalam gerbong kereta api. Kan para
penumpang sudah naik ke dalam gerbong kereta api. Seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa stasiun kereta api Tanjung Priuk berhadapan dengan terminal bis Tanjung Priuk. Anda bisa lihat di gambar ini suasana terminal cukup padat sekali, bis-bis
stasiun kereta api Tanjung Priok dari arah sebelah barat. Inilah terminal bis Tanjung Priok. Anda berada di sekitar Jakarta Utara, tidak perlu lagi naik bis di daerah Kampung Rambutan. Anda cukup datang di terminal bis Tanjung Priok untuk semua jurusan. Bisnya cukup bersih dan cukup keren. Seperti yang saya sampaikan bahwa di sebelah stasiun terminal bis adalah pelabuhan Tanjung Priok. Anda bisa lihat dalam video ini kantor Pelindo. Ini adalah pintu keluar terminal bis Tanjung Priok.
Terminal Tanjung Priuk, terminal bis Tanjung Priuk cukup ramai, cukup padat sekali. Sore hari ini sangat padat, Anda bisa lihat dalam gambar ini. Udah di saya itu otaknya. Gini konektor. Ganti deh, ganti deh. Hah? Apa nih? 6 penumpang itu. Kan tomang macet gitu. Anak mau kononan apa udah? Tadi punya yuk. Posisi. Keluar ini masih satu gini, jam 3 masih
sahabat Laudi Rahimin Ali Channel, saya sampaikan bahwa pelabuhan Terminal Tanjung Priuk, terminal stasiun kereta api bersebelahan dengan terminal bis Tanjung Priuk. Sehingga Anda bisa lihat di dalam ini cukup ramai sekali, kelihatan macet karena banyak mobil yang keluar dari pelabuhan, kemudian banyak penumpang naik bis di terminal bis Tanjung Priuk tadi yang gambarnya sudah saya perlihatkan buat saudara. Cukup padat sekali hari ini.